Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan netizen, pada video ini kita akan bahas mengenai 4 hal yang dilaknat Allah dan malaikatnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dalam hidup ini kita yakini bahwa kita manusia ini senantiasa berdampingan dengan makhluk Allah yang lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan bahkan termasuk makhluk yang gaib, yang diantaranya adalah jin dan malaikat. Malaikat itu memiliki spesifikasi yang wajib diimani oleh kaum muslimin sebagai makhluk Allah yang paling taat dan tidak memiliki nafsu. Ia memiliki tugas khusus di alam semesta ini maupun di akhirat nanti, seperti menyampaikan rezeki kepada makhluk lainnya, mencatat amal perbuatan kita, mencabut nyawa, bertanya di alam barzah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah tugas-tugas para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malaikat pun memiliki kehendak, yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dalam menjalankan tugasnya akan memilih-milih perbuatan yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah menyuruh pada malaikat, barang siapa yang tidak mematuhi perintah Allah, maka akibatnya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. 4 hal inilah yang merupakan perbuatan-perbuatan yang pelakunya akan dilaknat oleh para malaikat. Yang pertama, perbuatan mencaci maki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencaci maki dan mengumpat sahabat-sahabatku, maka ia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, dan seluruh manusia. Para sahabat Nabi adalah orang yang hidup bersama dan berinteraksi serta beriman kepada beliau sampai akhir hayatnya. Mereka merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna membawa amanah syariatnya kepada seluruh umat manusia setelah wafatnya Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada generasi mereka serta pendamping setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan beliau menegakkan agama Allah. Allah memuji dan memuliakan mereka. Orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100. Yang kedua, yang akan dilaknat oleh malaikat yaitu istri yang tidak memenuhi ajakan suaminya. Tentu kita sudah paham maksudnya ya, yaitu maksud dari ajakan suaminya tersebut. Ya pokoknya itulah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia dilaknat oleh para malaikat hingga ia kembali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, wanita yang keluar rumah tanpa seizin suaminya. Pernyataan ini menunjukkan pedulinya Islam terhadap pasangan suami istri agar senantiasa harmonis dan romantis dalam menjalani mahligai rumah tangganya. Maka kedua belah pihak harus pandai-pandai saling menjaga baik perilaku, ucapan maupun perasaan masing-masing.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hak suami terhadap istrinya yaitu jika suami menghendaki dirinya, sekalipun dia berada di atas kendaraan, ia tidak mencegah dirinya untuk datang. Dan hak suami atas istrinya yaitu istrinya tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya. Jika terus melakukannya, ia hanya mendapatkan lapar dan haus dan tidak diterima puasa yang dilakukannya itu. Dan tidak boleh keluar rumah tanpa izinnya. Jika ia terus keluar, maka malaikat langit dan malaikat rahmat serta malaikat azab akan mengutuknya sampai ia pulang. Yang keempat, perbuatan yang dilaknat oleh para malaikat yaitu mengacungkan besi kepada saudaranya. Besi atau senjata ya. Artinya sesuatu yang terbilang membahayakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa agama ini mengatur umatnya untuk selalu menjaga silaturahim dengan saudaranya maupun dengan tetangganya. Mereka harus bisa hidup rukun dan damai dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Jangan saling bermusuhan dan saling menyakiti antar sesamanya. Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya, maka para malaikat melaknatnya, sekalipun saudaranya itu saudara sebapak dan seibu atau sekandung. Hadis riwayat Muslim. Pelaknatan para malaikat dalam hadis ini menunjukkan pada pengharaman perbuatan ini. Kenapa? Karena telah menimbulkan rasa takut pada diri saudaranya. Karena setan kadang-kadang menyesatkannya sehingga ia bisa khilaf dan betul-betul membunuh saudaranya. Khususnya jika senjata yang digunakan untuk mengacung-acung tersebut adalah senjata modern yang kadang-kadang bisa lepas hanya dengan satu kesalahan kecil atau rabaan lembut yang tidak disengaja. Itu bisa berakibat fatal. Demikianlah uraian singkat mengenai 4 tindakan yang bakal kena laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan membawa barokah dalam kehidupan kita. Amin. Jangan lupa berikan subscribe, like, dan komen atas video ini. Terima kasih. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.